Salam jumpa kakak-kakak, kembali kita berjumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan memanggil dari Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Kak Pendeta Hendra akan menyampaikan bahan Alkitab dan ada kakak-kakak yang juga siap akan menyampaikan metode di setiap kelas. Sebelum kita memulai bersama persiapan kita, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami semua hendak mempersiapkan bahan ajar yang hendak kami sampaikan pada anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati, berikan kepada kami hikmat. Terima kasih Bapa. Amin. Silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua, kita akan membahas bagian firman Tuhan yang kita akan sharingkan kepada adik-adik. Dalam episode kali ini kita akan membahas Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai dengan 22. Yuk kita siapkan firman Tuhan, kita bersama membacanya. Saya akan bacakan buat kakak-kakak semua Matius 4 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dari kisah Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang memanggil murid-murid yang pertama, tapi juga memanggil setiap orang para pengikutnya. Kita susuri ayat per ayat ya, kakak-kakak. Dalam teks kita disebutkan bahwa Tuhan Yesus sedang mengawali proses pelayanannya. Setelah ia dibaptis, kemudian dibawa kepada gurun dan dicobai oleh iblis. Kemudian ada kisah di mana Yohanes akhirnya dibunuh oleh Herodes dan ada sebuah peralihan dari Yohanes menuju tampilnya Tuhan Yesus yang akan mulai melayani. Layaknya banyak guru-guru Yahudi, para guru ini biasanya lalu ia punya murid-murid, dan Tuhan Yesus secara khusus memanggil orang-orang untuk menjadi muridnya. Dan ada murid-murid spesial nih. Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama, dalam teks kita disebutkan demikian. Di ayat yang ke-18 juga kita melihat bahwa Tuhan Yesus sedang menyusur danau Galilea. Jadi ini bukan sekedar dia sedang jalan-jalan, kemudian lihat ada dua orang, enggak. Tapi memang dengan sengaja dia mencari sesuatu untuk dia jadikan para murid-muridnya. Menyusur menunjukkan bahwa aktivitas ini dengan sengaja dia lakukan dan dengan sebuah tujuan. Nah, ini catatan yang penting. Maka kenapa lalu di ayat 18 itu disebutkan di sana ada kata melihat. Kata yang dipakai itu oida. Bukan hanya sekedar melihat lalu begitu saja, tapi benar-benar dia melihat dengan seksama, memperhatikan orang demi orang dan setiap orang-orang yang ada di sana sepanjang dia menyusuri danau itu. Dan terlihat sekali bahwa sebenarnya Tuhan Yesus mengenal orang-orang yang secara khusus akhirnya dia panggil. Jadi ini bukan sekedar ada orang kemudian langsung dia panggil, enggak. Tapi Tuhan Yesus melihat, memperhatikan dengan sesama sehingga ia mengenal. Jadi terlihat sekali bahwa orang-orang yang dipanggil Tuhan itu adalah orang-orang yang Tuhan Yesus kenal sendiri. Dalam teks kita disebutkan bahwa pemanggilan Simon yang disebut Petrus dan Andreas ini dilakukan Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus sudah kenal, tapi juga ada sebuah sikap yang ditunjukkan oleh Andreas dan Petrus ini, yaitu mereka sedang menebarkan jala di danau.
Jadi bukan mereka adalah orang nganggur, lagi duduk-duduk, nggak ada kerjaan, kemudian dipanggil, enggak. Tapi mereka sedang melakukan sebuah tugasnya, sebuah pekerjaannya dengan bertanggung jawab. Seorang penjala ikan, ia menjala ikan kerjaannya. Dan Petrus dan Andreas ini sedang melakukan tugas itu. Jadi terlihat sekali bahwa orang yang Tuhan panggil ini adalah orang yang sebenarnya sedang sibuk. Dia punya pekerjaan lain, tapi terlihat ketika ia melakukan pekerjaannya menunjukkan bahwa ia sebenarnya orang yang bertanggung jawab. Ia yang tidak berleha-leha dengan hidupnya. Ia yang benar-benar bertanggung jawab menjalani apa yang menjadi panggilan. Dan orang ini Tuhan Yesus kenal sekali. Dalam kisah kita disebutkan, ajakan ini Tuhan Yesus selalu lontarkan, mari ikutlah aku dan aku akan kamu akan kujadikan penjala manusia. Terlihat sekali, Tuhan Yesus menjelaskan apa yang direncanakannya dengan sebuah istilah yang cukup akrab dengan Petrus dan Andreas. Dia nggak ngambil istilah-istilah lain, tapi istilah yang sangat akrab dengan dia. Kenapa? Ya karena Petrus dan Andreas adalah penjala ikan. Maka ketika ia mendengar penjala manusia, masih pasti ada sesuatu yang Petrus dan Andreas pahami bahwa Tuhan Yesus sedang mencari, mengumpulkan orang-orang. Dan itu kenapa lalu diresponi dengan mudah. Ajakan Tuhan Yesus itu mudah dipahami dan langsung bisa diresponi dengan segera. Terlihat sekali bahwa Petrus dan Andreas begitu cepat meresponinya. Dia mungkin juga sudah mengenal Tuhan Yesus karena ia adalah murid-murid Yohanes dan ia tahu siapa yang memanggilnya. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan, mari ikutlah aku, maka ia langsung meresponinya. Hal yang serupa juga dikisahkan di mana Tuhan Yesus kembali melihat sosok yang lain. Ada saudara-saudara, ada Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang sekali lagi mereka bukan nganggur, mereka sedang bekerja. Bahkan ia menunjukkan sikap pekerjaan ini menunjukkan sesuatu yang menarik. Kita lihat ya 21. Yohanes dan ayahnya Zebedeus dan juga Yakobus sedang membereskan jalan dalam perahu. Sebagai seorang penjala ikan, maka setelah ia bekerja, ia akan membereskan jalannya, memastikan jala itu bisa digunakan lagi. Karena esok atau waktu yang ke depan, dia akan bekerja lagi. Jadi melakukan perbuatan membereskan jala ini menunjukkan bahwa Yakobus dan juga Yohanes dan juga ayahnya mau hidup dengan benar-benar melakukan tanggung jawabnya. Ia penjala ikan dan besok ia harus melakukan pekerjaan lagi. Jadi Tuhan tuh benar-benar memanggil orang-orang yang bertanggung jawab, yang melakukan sebuah pekerjaan lalu tidak meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawabnya, tapi benar-benar menuntaskan pekerjaan. Ya sebagai nelayan mungkin sudah lelah ya untuk seharian dia bekerja, tapi masih harus membereskan jalannya supaya besok dia bisa menjala ikan lagi. Itu sesuatu yang menunjukkan bahwa para orang-orang yang Tuhan panggil ini adalah orang-orang yang bertanggung. Responnya juga sama seperti Andreas dan Petrus, segera meninggalkan perahu serta ayahnya. Jadi terlihat sekali bahwa panggilan ini benar-benar direspon dengan cepat. Kakak-kakak yang terkasih, dari kisah Tuhan Yesus memanggil para murid-muridnya, kita mempelajari beberapa hal. Pertama, Tuhan tuh memanggil orang yang Tuhan tuh mengenal orang yang dipanggilnya. Jadi Tuhan nggak sembarangan memanggil orang-orang, tapi Tuhan kenal dan memanggilnya. Jadi kalau adik-adik yang kita sadarkan bahwa Tuhan tuh mengenal setiap kita, berarti setiap kita juga dipanggil untuk menjadi para pengikut Kristus yang baik. Tuhan memanggil adik-adik menjadi anak yang baik di sekolah, di kelas, di gereja maupun juga di rumah. Karena Tuhan tahu siapa adik-adik dan itu yang memberikan kesadaran atau bahkan rasa syukur dan bangga terhadap dirinya yang Tuhan kenal. Mungkin teman-temannya membuli, tapi Tuhan kenal dan Tuhan memanggil untuk adik-adik melakukan sesuatu. Yang kedua, panggilan itu perlu diresponi dengan total. Yakobus, Petrus, Yohanes, Andreas,
Dia meninggalkan pekerjaan yang ada itu untuk dengan total bisa mengikuti Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang digambarkan bahwa merespon panggilan Tuhan itu benar-benar sungguh-sungguh dilakukan dengan bertanggung jawab dan totalitas yang baik. Adik-adik juga bisa melakukan panggilan itu. Menjadi murid itu adalah panggilannya adik-adik. Papa mama bekerja, buka usaha, itu panggilannya yang Tuhan nyatakan untuk papa dan mama. Maka harus total sekolah, ya juga harus total bekerja, belajar dengan total. Papa mama bekerja dengan total. Itu adalah merupakan tanggung jawab kita memenuhi panggilan Tuhan dengan total. Dan yang terakhir, Tuhan tuh memanggil orang yang bertanggung jawab. Adik-adik perlu juga bertanggung jawab dengan panggilan sebagai pelajar, bertanggung jawab dengan baik sehingga Tuhan sendiri akan bersuka cita karena orang yang ia panggil melakukan apa yang dipercayakan kepadanya. Demikian kakak-kakak, kita mau memperkenalkan kisah ini, tapi juga bukan hanya sekedar memperkenalkan. Buat adik-adik di kelas besar, kita bisa ajak mereka memaknai bahwa dirinya juga dipanggil. Semoga ide-ide menarik bisa kakak-kakak temukan untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Dari Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita mau menuju Kak Biner nih yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita dan Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan judul Belajar dari Kisah Yesus Memanggil Murid-muridnya. Tuhan memanggil dari Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Kita mau menuju Kak Biner yang sudah mempersiapkan nih metode pengajaran bagi anak di kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Biner. Hai kakak-kakak semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Biner dari Cianjur. Nah kakak-kakak, pada saat ini saya berkesempatan untuk membantu persiapan bagi kakak-kakak yang mengajar di kelas balita ataupun batita. Adapun di minggu kedua ini kita akan belajar dari kisah Yesus yang memanggil murid-muridnya, yaitu dengan tema besar Tuhan memanggil, yang terambil dari Matius 4 ayat 18 sampai 22. Kakak-kakak, tujuan pembelajaran di kelas batita ataupun balita itu adalah yang pertama, anak mengetahui kisah pemanggilan para murid. Tentu ini adalah murid Tuhan Yesus. Dan yang kedua, anak dapat menyebut nama murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22 ini ada dua metode yang ingin saya usulkan buat kakak-kakak untuk membacakan ayat Alkitabnya. Yang pertama adalah kakak-kakak menayangkan video dari YouTube tentang pemanggilan 12 murid ini. Dan yang kedua adalah kakak-kakak membacakan ayat ini secara ekspresif. Bisa meminta anak untuk bermain peran. Perlu digarisbawahi kalau untuk kelas Tita mungkin akan kesulitan untuk bermain peran, tapi mungkin jika ada kakak-kakak pendamping, nah itu mungkin bisa melibatkan kakak-kakak pendamping untuk bermain peran, ataupun mengajak mama ataupun papa yang ada di tempat itu untuk menjadi salah satu dari murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kalau yang penayangan video, saya yakin di YouTube itu akan banyak sumber yang menceritakan tentang 12 murid Yesus. Nah, intinya adalah ini kita perkenalkan bacaan ini kepada anak-anak atau adik-adik di kelas batita dan balita.
Lalu ini adalah 12 murid Yesus, di mana ada Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, lalu Yakobus, Tadeus, Simon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Nah, ini kakak-kakak bisa jelaskan secara singkat kepada adik-adik. Nah, adapun usulan metode bercerita. Yang pertama adalah bercerita menggunakan wayang yang berbentuk 12 murid Yesus. Dan yang kedua adalah menyanyikan lagu 12 murid Yesus. Tentu saja ini sumbernya dari YouTube yang Simon Petrus. Nah, yang seperti itu ya kakak-kakak, nanti bisa dicek di YouTube. Nah, yang untuk metode menggunakan wayang, ini saya sudah membuat 12 murid Yesus. Kelihatankah? Oke, agak-agak ngeblur gitu ya. Oke, yang 12 murid Yesus. Nah, ini kakak-kakak bisa menancapkan gitu atau memegang seperti ini. Nanti minta adik-adik tolong nanti kalau seumpamanya kakak panggil namanya bisa maju ke depan. Ada yang bawa Simon, ada yang bawa Yakobus, ada yang bawa Matius, ada yang bawa Yohanes dan lain-lain. Nah, ini saya yakin adik-adik juga akan senang gitu, soalnya mereka juga dilibatkan. Nah, intinya adalah menggunakan gambar, soalnya anak-anak itu tidak hanya auditori tetapi juga visual yang dapat mereka terima di dalam pengajaran. Nah, ini adalah contohnya ya, salah satu contohnya. Nih, bentar saya stop share dulu. Nih, nanti kakak-kakak bisa bikin. Nanti bikinnya dari stick es krim yang kayu itu murah kakak-kakak. Dan nanti di print lalu di lem, terus dibikin seperti ini. Pasti akan menarik perhatian adik-adik baik itu di kelas balita ataupun di kelas balita. Nih. Oke ya. Nah, lalu ini yang 12 murid Yesusnya. Oke. Sudah ya. Nah, itu kakak-kakak. Nah, lalu saya kembali lagi di share screen-nya. Nah, ini. Nah, lalu nanti bisa menyanyikan, karena kan tadi tujuan pembelajaran kita adalah anak dapat menyebut nama murid-murid Tuhan Yesus. Berarti nanti kakak-kakak menyanyikan lagu Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, kira-kira begitu kakak-kakak. Tapi maaf, mungkin nadanya agak fals-fals. Nanti kakak-kakak bisa cek sendiri di YouTube bagaimana yang benar. Nah, dengan dua usulan ini, maka dua tujuan kita untuk pembelajaran di kelas batita dan balita dapat terpenuhi. Bagaimana adik-adik dapat mengenal 12 murid Yesus dan dapat menyebutkan 12 murid Yesus itu. Bagaimana adik-adik diajari untuk, oh ternyata Tuhan Yesus memanggil 12 murid itu seperti ini toh. Nah, itu nanti bisa. Nah, kemudian ada aktivitas yang beberapa sudah disebutkan dalam suluh anak, yaitu diantaranya Mes Yesus Mes Yesus menuju 12 muridnya dan mewarnai gambar Tuhan Yesus duduk bersama dengan anak-anak. Nah, ini perlu ditekankan juga mungkin di kelas batita, karena anak-anak batita sudah lebih bisa menangkap bahwa kita pun juga dipanggil untuk menjadi
murid-murid Tuhan Yesus. Nah, ini kakak-kakak juga bisa menekankan kepada orang tua yang menunggui di kelas balita ataupun batita bahwa meskipun mereka sudah menjadi orang tua, tetapi panggilan untuk menjadi murid Yesus ini terus berlangsung gitu. Nah, yang saya usulkan yang ketiga adalah membuat gantungan 12 murid Yesus seperti ini. Nah, nanti kakak-kakak di kelas balita bisa untuk mewarnai dulu dan kemudian tinggal dipotong-potong dan dibikin dengan benang juga bisa ataupun dengan alat yang lain juga bisa. Tapi ini saya pakai benang karena yang mudah begitu kakak-kakak. Mudah ditemui, mudah dijumpai alatnya. Nah, asalnya adalah dari ini. Dari ini kakak-kakak. Nah, ini nanti dipotong. Oh, blur. Ini nanti dipotong ya kakak-kakak. Nah, nanti saya share di drive ya. Nanti dipotong sesuai dengan polanya, kemudian dilubangi di tengahnya, dan kemudian jadi deh gantungan 12 murid Yesus. Nah, itu adalah usulan aktivitas yang ada gitu. Atau kakak-kakak bisa lihat di Google ataupun di Pinterest itu banyak sekali aktivitas-aktivitas yang tersedia untuk 12 murid Yesus. Sekarang internet itu sudah banyak sumbernya gitu. Kita sudah banyak sumbernya yaitu melalui internet. Nah, kemudian ada ayat hafalan, yaitu dari Roma 1 ayat 6. Kamu telah dipanggil menjadi milik Kristus. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah penekanan kepada anak-anak di kelas batita dan balita bahwa bukan hanya 12 murid Yesus yang dipanggil Tuhan, tetapi juga adik-adik semuanya, adik-adik dipanggil juga untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid yang mau mendengarkan Tuhan Yesus, seperti 12 murid Yesus yang pertama, dan murid-murid yang mau juga menceritakan kasih Tuhan Yesus melalui kehidupan sehari-hari dengan cara nurut kepada mama papa, tidak ngomong kasar dan kotor, terus tidak suka marah-marah, mau makan sayur, mau makan makanan yang diberikan oleh mama sama papa, ataupun hal-hal sederhana lainnya yang dapat dimengerti oleh adik-adik di kelas batita dan balita sebagai wujud dari menjadi murid Yesus. Nah, itu saja kakak-kakak yang dapat saya bagikan kepada kakak-kakak semua. Terima kasih, selamat mempersiapkan untuk mengajar adik-adik di kelas batita dan balita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Biner yang sudah menyampaikan metode pengajaran di kelas Batita Balita. Kita mau mendengarkan Kak Abraham yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar, belajar dari kisah Yesus memanggil murid-muridnya, Tuhan memanggil, dari Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Kita mau mendengarkan Kak Abraham yang mau menyampaikan metode pengajaran di kelas kecil. Mari silakan Kak Abraham. Halo kakak-kakak semua, kembali lagi bersama saya Kak Abraham di sini. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam persiapan sekolah minggu untuk kelas kecil. Nah kakak-kakak, untuk tema kelas kecil kali ini adalah tentang Tuhan memanggil. Dengan subtemanya belajar dari kisah Yesus memanggil murid-muridnya. Bacaan kitab kita diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22.
Nah, seperti biasa kakak-kakak, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan melihat dulu apa sih tujuan pembelajaran dari tema sekolah minggu kelas kecil kita kali ini. Nah, ada dua tujuan pembelajaran ya kakak-kakak ya. Yang pertama itu, adik-adik sekolah minggu tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid-muridnya. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua adalah adik-adik sekolah minggu mau menjawab panggilan Tuhan dengan menuruti perintah Tuhan. Nah, maka dari itu, dari dua tujuan pembelajaran kali ini akan ada dua key stories seperti biasa. Key stories itu adalah kunci cerita yang harus kakak-kakak tekankan dalam menceritakan firman Tuhan kepada adik-adik. Nah, key stories yang kali ini juga ada dua yang dikembangkan dari dua tujuan pembelajaran. Key stories yang pertama itu adalah Tuhan memanggil secara langsung. Jadi, selama bercerita firman Tuhan, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik sekolah minggu untuk melihat lebih dalam bahwa ternyata Tuhan Yesus yang memanggil secara langsung para muridnya, dan kita saat ini pun mau diajak Tuhan untuk menjadi murid-muridnya juga. Tuhan memanggil kita melalui banyak hal, misalnya melalui firman-Nya yang kita dengar di sekolah minggu, melalui mama papa, melalui kakak-kakak sekolah minggu, melalui kakak-kakak di sekolah, di rumah, atau melalui teman-teman kita dimanapun kita berada, misalkan di sekolah minggu ataupun di sekolah. Jadi key stories yang pertama ini, adik-adik sekolah minggu akan memahami bahwa oh iya ya, sama seperti para murid yang ternyata dipanggil secara langsung oleh Tuhan Yesus, kita juga sekarang mau diajak oleh Tuhan juga langsung. Lewat firman yang bisa kita baca setiap hari, lewat doa yang bisa kita lakukan, kita bisa ketemu Tuhan secara langsung melalui doa. Nah, yang kedua, key storiesnya adalah be disciple. Nah, kakak-kakak ini menarik karena ikut Tuhan Yesus atau menjadi murid Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar mengikuti, bukan hanya sekedar follower, ikut jalannya saja. Tetapi menjadi murid yang Yesus ajak kepada kita adalah meneladani Tuhan Yesus. Ketika kita menjelaskan cerita firman kepada adik-adik kita, menjadi murid itu artinya mengikuti semua yang Tuhan Yesus lakukan bahkan. Bukan sekedar Yesus perintah-perintah saja, tetapi Tuhan Yesus juga melakukannya dan kita bisa lihat dalam setiap cerita firman sebelum-sebelumnya. Kita sudah mendengar banyak hal tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, banyak hal yang dilakukan. Dan menjadi murid Tuhan Yesus artinya kita mau belajar untuk melakukannya juga dalam hidup sehari-hari. Kakak juga bisa melihat dari pasal-pasal setelahnya bahwa Yesus mengajarkan banyak hal kepada para murid, sehingga para murid yang kita kenal sekarang sebagai para rasul itu juga melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Demikian kita saat ini, kita juga mau melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan sebagai wujud bahwa kita mau merespons jawaban dari panggilan Tuhan untuk menjadi murid-muridnya. Nah, selanjutnya ada penyampaian cerita kakak-kakak. Sebenarnya ada dua versi yang tidak terlalu jauh berbeda. Yang pertama, kakak bisa membukanya langsung dengan mungkin bertanya, murid itu artinya apa? Apakah sama dengan murid seperti di sekolah? Lalu dan lain sebagainya. Lalu kakak masuk ke firman Tuhan, masuk ke penyataan atau ke refleksinya tentang key stories tadi. Habis itu baru kakak bisa lanjut ke aktivitas. Nanti kita akan membahas juga tentang aktivitasnya. Lalu kalau untuk yang kedua, kakak bisa mulai lebih dulu dengan sebuah games kecil-kecilan. Mungkin kakak sudah sering dengar tentang games ini. Judulnya adalah Jesus Says. Jadi kalau misalkan kakak ngomong Jesus Says, misalnya Yesus katakan pegang rambut, berarti pegang rambut. Tapi misalnya kalau kakak bilang Simon katakan pegang tangan teman, berarti tidak boleh dilakukan. Gamenya seperti itu kurang lebih. Jadi ketika yang Yesus melakukan saja, baru misalkan adik-adik melakukan itu. Kalau misalkan pakai nama lain, artinya tidak perlu melakukan itu. Nah, kakak bisa membuka gamesnya dengan itu, lalu bisa masuk ke dalam firman Tuhan, lalu kakak bisa lebih dalam lagi ke dalam refleksinya dari key stories tadi, baru kakak lanjut ke aktivitas. Nah, kakak untuk aktivitasnya, aku ada sebuah usulan atau saran. Nama aktivitasnya adalah
reminder. Bagaimana sih aktivitasnya? Yang pertama kita bahas dulu untuk bahan-bahannya ya kakak-kakak. Bahan-bahan yang digunakannya cukup simple dan mungkin ada beberapa yang bisa kakak-kakak temukan dengan harga yang terjangkau di shopping online. Ada kartu ucapan kosong. Nanti seperti yang kakak bisa lihat di gambar sini ya, ada kartu ucapan kosong, pembolong kertas, lalu ada rantai gantungan kunci, lalu kakak juga bisa menggunakan spidol warna-warni atau pensil warna. Untuk cara pembuatannya, yang pertama, kakak bisa membagikan kartu ucapan kosong yang sudah dibolongi di bagian pinggirnya kepada adik-adik sekolah minggu. Lalu, setiap adik-adik sekolah minggu nanti diminta untuk menuliskan sebuah kalimat. Jadi semuanya harus sama, gitu. Kalimatnya berbunyi, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Lalu, langkah berikutnya ketika sudah menulis kalimat tersebut, adik-adik sekolah minggu dapat kakak-kakak ajak untuk menghias kartunya. Atau bisa juga semua adik-adik sekolah minggu diminta untuk menuliskan nama mereka di kartu tersebut. Lalu baru bisa dihias-hias misalkan dengan pensil warna, dengan spidol warna-warni, atau bahkan misalkan adik-adiknya ada yang membawa stiker. Atau misalkan kakak mau menambahkan stiker juga boleh sekali. Ditambahkan stiker-stiker biar lucu. Pokoknya dihias seindah mungkin, selucu mungkin, sekreatif adik-adik sekolah minggu. Lalu setelah selesai, kakak dapat membantu adik-adik sekolah minggu untuk memasang rantai gantungan kuncinya ke kertas yang sudah ditulis atau dihias. Jadi kan ada bolongnya tadi tuh kakak ya. Bisa kakak pasangkan rantai gantungan kunci, dibantu adik-adiknya supaya rantai gantungan kuncinya dapat terpasang dengan baik ke kertas tersebut. Nah, setelah itu kakak dapat menyelesaikan aktivitasnya dan bisa mengajak adik-adik untuk menaruh reminder yang sudah jadi ke tas mereka misalnya, atau ke tempat pensil kalau mereka ada, atau bahkan ke HP nanti di rumah minta bantuan mama papa dan lainnya. Jadi kakak setelah 1 hari sekolah minggu dan juga semua cerita firman dan aktivitasnya, pesan sekolah minggu hari ini adalah kita diingatkan bahwa melakukan firman Tuhan itu menjadi wujud nyata kita untuk merespons panggilan Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Misalnya, melakukan firman Tuhan kita sudah sering dengar, misalkan tidak menjahili teman, berbuat baik kepada sesama, menghargai sesama, nurut kepada mama papa, menghormati kakak sekolah minggu, menghormati guru di sekolah, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari kita untuk selalu setia menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, isi kalimat di aktivitas reminder itu adalah ucapan Tuhan Yesus kepada para muridnya di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 24a. Sehingga melalui reminder yang ada di setiap adik-adik punya ini, adik-adik atau bahkan kita, guru sekolah minggu, diingatkan bahwa menjadi murid bukan berarti lebih rendah dari Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mau kita melakukan apa yang Ia lakukan juga dalam hidup kita sehari-hari. Di rumah, di sekolah, di gereja, maupun dimanapun ketika kita berada. Jadi kakak-kakak, itu saja untuk persiapan kelas minggu, sekolah minggu kelas kecil kali ini. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memelihara dan juga melingkupi pelayanan kakak-kakak di sekolah minggu kelas kecil. Terima kasih kakak-kakak, Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Terima kasih Kak Abraham yang sudah menyampaikan metode pengajaran di kelas kecil. Kita mau mendengarkan Kak Vera Telnoni yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar, belajar dari kisah Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan memanggil dari Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Kita mau mendengarkan Kak Vera Telnoni yang akan menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas besar. Mari silakan Kak Vera Telnoni. Halo kakak-kakak semuanya, bertemu lagi bersama dengan saya Vera yang akan menemani kakak-kakak dalam persiapan sekolah minggu untuk
kelas besar. Tema yang diberikan kepada kita adalah Tuhan memanggil, bacaannya dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat 22, seperti yang tadi sudah kita bahas bersama, kita sudah baca bersama. Untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, anak tahu bahwa Tuhan memanggilnya untuk menjadi muridnya. Yang kedua, anak mau menjawab panggilan Tuhan dan menuruti perintah Tuhan. Karena ini adalah kelas besar, maka kakak-kakak bisa mengawali dengan mengajak adik-adik berdoa, kemudian membaca Alkitab, teks Alkitab yang tadi bersama-sama, gitu ya. Kemudian untuk mengawali cerita, saya memiliki beberapa opsi. Kakak-kakak bisa pakai atau mungkin kakak-kakak bisa modifikasi sendiri juga bisa. Yang pertama adalah adik-adik diajak untuk bermain tebak gerak. Tebak gerak ini kakak-kakak mungkin sudah familiar. Cara bermainnya gampang. Kakak-kakak di awal sudah menyediakan kertas kecil yang di dalamnya bertuliskan petunjuk atau instruksi. Misalnya makan gitu atau bernyanyi ya. Lalu adik-adik itu akan dibuat dalam beberapa baris ya. Kakak bisa menentukan satu baris berapa orang. Kemudian mereka semua menghadap ke depan. Lalu adik sekolah minggu yang berdiri paling belakang dari barisan itu akan diminta untuk melihat petunjuk di dalam kertas tersebut. Kemudian ketika dia melihat petunjuk itu, dia akan mencoba melakukannya atau melakukannya dalam gerakan. Kemudian dia akan tanpa bersuara ya kakak-kakak ya. Kemudian dia akan memanggil teman yang berdiri di depannya. Kemudian dia menunjukkan gerakan tersebut dan hal ini berlanjut sampai teman yang berdiri paling depan, dan teman yang paling depan itu harus bisa menebak kira-kira gerakan apa yang sedang dilakukan oleh teman-temannya yang lain. Ini sebenarnya menunjukkan contoh ketika seseorang bisa mengikuti instruksi dengan baik gitu. Lalu untuk game yang kedua itu adalah game menjala ikan. Bagaimana cara game ini dimainkan? Yang pertama adalah adik-adik akan diberikan nama ikan, misalnya satu atau dua orang akan diberikan nama ikan, contohnya ikan mas, ikan koki, ikan paus, dan seterusnya. Kemudian kakak sekolah minggu bisa membentuk lingkaran dengan menempatkan beberapa kursi. Kemudian adik-adik yang diberikan nama tadi itu akan dipanggil satu persatu oleh kakak-kakak. Ya, ketika ada beberapa anak atau nama ikan yang dipanggil, maka mereka harus berdiri, berjalan berkeliling kelas. Kemudian nama yang dipanggil itu bangkit dari kursi, berjalan mengikuti si kakak sekolah minggunya. Lalu ketika kakak sekolah minggu menyebutkan satu kalimat seperti ini, awas nelayan, maka adik-adik harus secepatnya kembali ke tempat duduknya. Di situ kakak sekolah minggu juga bisa menempati salah satu kursi yang sudah disediakan, dan tentu saja nanti akan ada satu anak yang tidak mendapatkan kursi karena sudah ditempatikan oleh kakak pelayan atau kakak sekolah minggu. Nah, anak tersebut yang berdiri dialah yang menjadi ikan yang terjala begitu ya, dan nanti akan dilakukan beberapa kali putaran, dan mereka yang tidak mendapatkan kursi tersebut itu akan dikumpulkan lalu bisa melakukan aktivitas seperti bernyanyi dan seterusnya. Opsi yang ketiga itu adalah kakak bisa mengajak adik-adik sekolah minggu bernyanyi lagu berjudul Do Little Motion. Liriknya seperti berikut ini. Lagunya seperti ini kakak-kakak. Do little motion, 1, 2, 3. Do little motion, 1, 2, 3. Do little motion, 1, 2, 3. Everybody follow me. Follow, follow, follow me. Follow, follow, follow me. Follow, follow, follow me. Everybody follow me. Nah, nanti ketika sampai di bagian everybody follow me, lalu masuk ke follow, follow, follow me, di situ nanti kakak sekolah minggu bisa memberikan satu gerakan, misalnya
bertepuk tangan gitu ya. Dan everybody follow me itu semua adik-adik sekolah minggu yang hadir harus bisa mengikuti gerakan tersebut. Lalu di akhir dari lagu ini kakak sekolah minggu bisa memanggil lagi adik sekolah minggu yang lain secara bergantian. Lalu mereka akan memberikan gerakan tertentu dan diikuti oleh teman-temannya begitu ya. Semoga bisa ada gambarannya untuk lagu ini. Nah, setelah aktivitas-aktivitas ini dilakukan, kakak bisa pilih salah satunya, maka kita akan masuk ke dalam cerita ya. Mungkin bisa diawali dengan mereview dulu cerita di minggu yang lalu. Cerita minggu lalu itu kan tentang Yesus dibaptis sama Yohanes, kemudian setelah dibaptis Yesus mengalami pencobaan gitu ya. Lalu setelah Yesus mengalami pencobaan, di situ Yesus sedang berjalan menuju menyusuri ya berkeliling Danau Galilea ya. Kemudian dia melihat ada dua orang bersaudara, Simon atau Petrus dan juga Andreas. Mereka ini bersaudara dan mereka ini profesinya adalah sebagai nelayan. Nah, kakak-kakak mungkin boleh menekankan, menjelaskan profesi nelayan itu apa sih? Ya, tugasnya itu apa sih? Sehari-harinya itu seperti apa sih? Nanti boleh dijelaskan. Kemudian kita lanjut bercerita, ya, mereka sedang menebarkan jala, boleh dikasih apa namanya dikasih lihat, ditampil di PowerPoint gitu ya, di slide, jala itu seperti apa sih bentukannya. Nah, mereka sedang menjala ikan, lagi mencari ikan, terus Yesus ngajak mereka, mari, ayo ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu tanpa babi bu, tanpa banyak bertanya dan banyak protes, mereka langsung meninggalkan apa yang mereka lagi lakukan dan mereka mengikuti Yesus. Ya, lalu ketika mereka sedang berjalan lagi, di situ Yesus berjumpa dengan dua orang bersaudara lagi, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan juga Yohanes. Nah, mereka pada saat itu lagi beres-beres jala di perahu gitu ya, baru selesai menjala ikan. Kemudian Yesus ngajak lagi mereka, manggil mereka dan untuk menjadi penjala manusia, mengikuti Yesus. Dan sama seperti respon dua orang di awal, mereka juga tidak protes, tidak banyak tanya, mereka langsung mengikuti dia gitu ya. Cerita ini sebenarnya sangatlah singkat, tapi yang menjadi highlight atau yang perlu kita tekankan dalam cerita ini adalah tentang bagaimana orang-orang yang dipanggil oleh Yesus ini, mereka taat dan saat itu juga langsung melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus atau yang diajak sama Yesus. Jadi kadang-kadang kan kalau kita diminta tolong sesuatu gitu kan, masih diawali dengan ngeluh-ngeluh dulu, nanya dulu ini buat apa sih sebenarnya, dan seterusnya dan seterusnya. Kadang-kadang bahkan ada yang menolak untuk melakukan hal tersebut, tetapi dalam cerita ini ketaatan dari murid-murid yang dipanggil oleh Yesus inilah yang perlu digarisbawahi atau ditekankan dalam cerita nanti. Kira-kira seperti itu kakak-kakak untuk gambaran ceritanya. Nanti di akhir dari cerita, adik-adik bisa diajak untuk membuat pohon komitmen bersama, dikasih stick note gitu ya, kecil. Bentuknya ikan juga boleh gitu ya, atau yang biasa aja juga nggak apa-apa. Lalu kakak-kakak menyiapkan semacam pohon ya, atau di apa namanya kertas yang karton aja juga nggak apa-apa gitu ya. Lalu adik-adik menuliskan komitmen mereka, kira-kira komitmen mereka untuk mengikuti Yesus ya. Boleh dispesifikasikan dalam hal perkataan, misalnya saya berkomitmen untuk mulai bisa berkata-kata yang baik dan tidak menyakiti sesama gitu misalnya, atau dalam hal tindakan dan berbagai hal gitu ya. Ini intinya adalah adik-adik menuliskan komitmen bersama, atau juga adik-adik ini opsi berikutnya ya, mereka bikin apa namanya kapal dari kertas ya. Lalu nanti di kapal itu bisa dituliskan komitmen mereka yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Kemudian nanti di akhir kakak sekolah minggu mengajak adik-adik untuk mendoakan komitmen yang sudah mereka tuliskan bersama. Dan untuk ayat hafalannya dari Roma pasal 1 ayat 6, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya penjelasan singkat dari saya hari ini. Silakan kakak-kakak boleh berkarya, berkreasi dengan cerita tersebut. Kalaupun ada opsi aktivitas yang lain, juga
dipersilahkan gitu ya. Selamat melayani dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Vera Telnoni yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas besar, dan kakak-kakak kami telah menyajikan dari mulai persiapan bahan Alkitab disampaikan Kak Pendeta Hendra, dan buat kakak-kakak yang mau mengulik nih ya bahan Alkitab untuk disampaikan pada anak sekolah minggu, ingin mengulik bahan Alkitab lebih detail lagi, lebih dalam, kakak-kakak bisa menyaksikan program Ngulik Alkitab, dan kakak-kakak juga bisa menyaksikan program aktivitas Giku-Giku untuk makin melengkapi nih aktivitas buat anak-anak sekolah minggu. Dan terima kasih buat kesediaan kakak-kakak narasumber, untuk Kak Biner, Kak Abraham, dan Kak Vera, serta Kak Pendeta Hendra. Kita akan jumpa di episode yang akan datang, namun sebelumnya, sebelum kita berpisah, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon padamu berikan kemampuan bagi anak-anakmu sebagai guru sekolah minggu, dimanapun mereka berada, yang terus bertekun, bersetia, menyampaikan firman Tuhan pada anak sekolah minggu. Mereka harus mematangkan persiapan mereka bersama dengan teman-teman satu tim. Berikan hikmat, berikan kesehatian untuk boleh saling menopang, saling mendukung, sehingga dengan demikian firman Tuhan boleh disampaikan pada anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di pekan yang akan datang. Tetap semangat!